Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu dengan tema kita tingkatkan budaya membaca. Sekarang itu kan teknologi sudah makin berkembang Bu ya. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ada buku digital yang memang ada yang berbayar, ada yang tidak ya. Tapi dengan adanya buku digital ini apakah menurunkan minat baca siswa-siswi dan juga masyarakat untuk datang ke perpustakaan? Tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi, tingkat pengunjungan pustaka kita di Dinas Pustakaan dan Kearsipan Bengkulu malah semakin meningkat. Karena seperti mahasiswa dan juga akademisi lain itu mereka untuk menyelesaikan karya tulis mereka atau skripsi mereka, mereka harus berdasarkan literatur buku-buku yang tercetak, bukan buku-buku yang dari internet. Jadi itu yang juga yang mendukung kami. Untuk itu jadi beda antara buku yang ada di buku digital dengan buku yang cetak kami itu ada bedanya. Datanglah ke perpustakaan. Di sana berarti tetap ada peningkatan ya meskipun sekarang itu sudah pada. Alhamdulillah peningkatan. Untuk sekarang aja kami udah di posisi 26.000 lebih. Per bulan tuh kami hampir rata-rata 3.000. Itu menandakan bahwa tingkat pengunjung kami meningkat, tidak terpengaruh dengan adanya buku digital. Dan juga buku-buku di perpustakaan itu selalu di-upgrade berarti Bu? Benar, di-update. Kita selalu buku-buku terbaru, terbitan terbaru. Kita kan ada juga kotak saran. Berdasarkan kotak saran itu kita akan lihat apa sih hasil saran-saran dari pustaka, itu akan kita tindak lanjuti. Terutama untuk buku-buku untuk para mungkin mahasiswa. Itu kan kita harus update deh. Mereka nggak mungkin buku misalnya metode penelitian kalau kita nggak update, nggak kita perbarui, nanti ketinggalan. Pustakaan nggak lagi pustakaan buku-buku lama katanya gudang buku nanti katanya. Enggak ya, selalu di-upgrade ya perpustakaan. Ya. Kalau dari Tari sendiri sebagai duta baca, itu kegiatan dari duta baca sendiri apa aja Tari? Jadi Mentari sebagai duta baca Kota Bengkulu, kegiatan-kegiatan yang mau dilakuin itu pertama ada roadshow ke sekolah-sekolah. Jadi di sekolah-sekolah nanti Mentari mensosialisasikan dan juga mengajak teman-teman untuk meningkatkan gemar membaca seperti itu. Terus juga ada nanti membuat konten mungkin untuk meningkatkan kegemaran membaca. Berarti ada kayak kegiatan individu dan juga kelompok ya dari duta baca sendiri ya? Sama bareng teman-teman duta baca yang ada di Kota Bengkulu juga. Kota Bengkulu juga. Iya. Sekarang itu kan fasilitas umum pun juga ada tempat pojok bacanya ya. Sama Tari pun di rumahnya juga ada tempat bacanya ya Bu ya. Kalau Ibu sendiri makin banyak berarti Bu ya pojok baca yang ada di fasilitas umum. Alhamdulillah kita di dalam meningkatkan kegemaran membaca juga itu merupakan dorongan dari pusat juga agar tidak pemerintah aja, masyarakat juga didorong untuk meningkatkan kegemaran membaca ini melalui rumah baca dan pojok-pojok baca. Dan kami Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu pada bulan Oktober kemarin melaksanakan lomba baca tingkat organisasi perangkat daerah. Jadi sekarang di tiap-tiap dinas udah ada pojok bacanya. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Iya, tempat-tempat dinas dan juga kadang tuh kalau ke bandara, terminal itu sudah ada ya. Dan Samsat pun juga ada pojok baca. Sekarang program dari pusat namanya Pocadi. Nah, pojok baca yang dari pusat itu direncanakan nanti masing-masing Samsat di Pemda, di rumah sakit, di bandara itu ada Pocadi. Yang semuanya pembiayaannya dari pusat, mulai dari sarana dan sarananya, buku-bukunya, semuanya dari pusat. Semuanya dari pusat. Itu sedang kami ajukan. Difasilitasi. Difasilitasi. Insya Allah. Kalau dari Tari sendiri sebenarnya dengan adanya duta baca ini, tentu Tari ini sebagai pedoman ya untuk menarik minat-minat teman-teman Tari untuk gemar membaca juga ya. Betul. Tantangannya gimana Tari? Tantangannya itu karena banyak anak-anak zaman sekarang itu kan sering main gadget ya, dan tingkat
tingkat bacanya sangat kurang untuk para remaja seperti Mentari ini. Nah, itu tantangannya di sana. Kadang ada tuh kita mau ke perpustakaan, nanti ada aja teman yang bilang, ih kamu sok rajin banget ke perpustakaan, itu buku biasanya. gitu Iya, ya. itu tantangannya sih untuk itu. Tapi ya karena Mentari sebagai duta baca, Mentari harus nggak boleh menyerah untuk meningkatkan literasi yang ada di Kota Bengkulu ini. Kalau dulu zaman aku sekolah tuh kayaknya sekali berangkat sekolah tuh buku tuh Ya, banyak banget banyak, ya. iya, banyak. Kalau sekarang masih nggak sih? Masih juga. iya. Emang nggak akan tergantikan ya buku Ya, dengan buku gadget. tercetak. Betul. Itu ya, benar. Berarti mas sebenarnya kegiatan dari Dinas Perpustakaan dan juga dari sekolah pun sudah mendukung sekali dan support sekali ya, Dalam meningkatkan literasi dalam masyarakat. meningkatkan literasi masyarakat. Tapi kalau di daerah sendiri itu dengan penyediaan perpustakaannya tergantung dari situasi di daerahnya nih. Misalnya Ibu, di daerah tersebut banyak masyarakat yang berpenghasilan sebagai petani. Apakah memang bukunya disesuaikan? Banyak petani. Iya, benar. Untuk di kabupaten itu makanya itu mobil perpustakaan keliling sangat berperan, dan juga sekarang ada perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, itu perpustakaan itu untuk kegiatan-kegiatan masyarakat di dalam meningkatkan perekonomian kesejahteraan mereka. Daerahnya. Alhamdulillah. Tergantung situasi juga. Tergantung situasi juga, tergantung dukungan juga. Kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi dengan tema kita tingkatkan budaya membaca. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.